tentang Islam itu sendiri, bahwa Islam itu agama yang dibawa oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana diutusnya beliau rahmatan lil alamin, untuk menebar, untuk menjadi kasih bagi semesta. Maka ya, pendidikan Islam artinya pendidikan tentang keislaman itu bagaimana mencetak siswa, mencetak pelajar untuk menjadi penebar kasih sayang untuk semesta. Cakupan materi pendidikan Islam seperti halnya tadi yang kita bicarakan di awal tentang rahmatan lil alamin ini, padanya mencakup ada aspek syariah, ada aspek hakikah. Aspek syariah ini tentang bukan hanya sekedar tentang hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tapi lebih ke bagaimana seorang hamba bersosialisasi atau bermasyarakat dengan sesamanya, ya, dengan hubungan antar sesama lah, ya. Kemudian aspek hakikat, ketika hubungan dengan sesama ini berjalan, maka tidak kehilangan hubungan dengan Tuhannya. Jadi cakupannya secara garis besar pendidikan Islam itu aspeknya ada aspek syariat, juga ada aspek hakikat. Oke, seperti itu. Cakupan dari pendidikan Islam ya, yang secara aspek syariat, kalau kita ambil pendidikan Islam tentang fikih ya, tentang hukum-hukum, ini mencakup ubudiyah ya, ubudiyah ini hubungan hamba, hubungan kita dengan Allah. Kemudian aspek muamalah, ini hubungan kita dengan sesama kita, untuk memenuhi hajat hidup kita itu kita butuh bersosial dengan sesama kita. Nanti akan timbul interaksi, baik itu seperti terjadinya jual beli, terjadinya sewa menyewa dan seterusnya lah ya, aspek-aspek muamalah. Kemudian ada lagi aspek munakahah, sisi syariat fikih ya, sisi fikih tentang munakahah. Karena tadi bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri ya, ada hubungan yang sifatnya interaksi sosial, termasuk ketika ada hajat untuk memenuhi kebutuhan biologis, maka diperlukan satu acuan yang secara syariat dianggap sah, itu maka diatur dengan fikih munakahah. Terus ada lagi cakupannya itu ke aspek jinayat ya, fikih jinayat, karena ketika terjadi interaksi sosial mungkin kan akan terjadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Nah, untuk meminimalisir itu maka diadakanlah fikih jinayat, hukum-hukum pidana atau perdata dan seterusnya. Itu masuk ke bagian cakupan pendidikan Islam tentang syariat, atau lebih spesifiknya dikatakan ilmu fikih. Nah, masih cakupan syariat juga seperti kajian tauhid. Kajian tauhid ini tauhid yang mendasar ya, untuk meneguhkan bahwa segala hal, segala sesuatu yang terjadi adalah
atas kuasa satu zat yang maha mutlak, yakni Allah. Ada ya, yakni Allah. Sehingga nanti yang tadi dilaksanakan dalam aspek fikih, dalam kajian fikih itu tidak berseberangan dengan tauhidnya. Jadi melakukan ritual ya, yang disembahnya ya Allah, melakukan aktivitas bersosial, interaksi, muamalah dan seterusnya, itu juga berdasarkan keyakinan, berdasarkan akidah bahwa saya melaksanakan ini karena dibolehkan, diwenangkan oleh Allah dan seterusnya. Ini berarti terkait antara cakupan atau bahasan fikih dengan tauhid. Kemudian ada lagi tasawuf. Si tasawuf ini untuk menata batiniahnya ya, ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lahir tadi, baik itu ritual ataupun sosial ya, baik aspek ubudiyah ataupun muamalah, maka secara batiniahnya juga ditata. Hal-hal yang berkaitan dengan hati dan pikirannya juga ditata. Nah, ketiganya ini ketika disatukan ya, antara cakupan fikih, tauhid dan tasawuf, maka akan menghasilkan yang tadi dikatakan aspek pendidikan Islam, aspek hakikat itu. Mungkin begitu. Manfaat dari materi pendidikan Islam ya tentunya kesiapan si terdidik ya, siswa atau kita lah yang dididik dengan pendidikan Islam ini ya diharapkan mampu menjadi tadi seperti halnya dibahas di awal, menjadi rahmatan lil alamin, atau seperti dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah yutamima makarimal akhlak, menjadi teladan bagi sesamanya, menjadi teladan bagi keluarganya, menjadi teladan bagi masyarakatnya, dan seterusnya. Cakupannya semakin luas ya, intinya menjadi rahmatan lil alamin itu.